Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya akan menjelaskan materi yang saya akan berikan, saya akan memperkenalkan dulu. Nama saya Dr. Anda Haja Hapsa Mopangga. Mengajar mata pelajaran ekonomi bisnis pada program keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran atau yang disingkat dengan OTKP di kelas 10 OTKP 1, 10 OTKP 2, dan 10 OTKP 3. Mata pelajaran ini diberikan di semester 2. Baik, mata pelajaran ekonomi bisnis yang ada di bab 10 dengan kompetensi dasar, yaitu memahami hak dan kewajiban tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang berikut adalah melakukan pengelompokan hak dan kewajiban tenaga kerja di lingkungan kerja. Baiklah, kita datang pada poin A adalah tenaga kerja. Sebelum kita datang pada hak dan kewajiban tenaga kerja, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada bab 1 pasal 1 ayat 2, di mana disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. B. Ruang lingkup tenaga kerjaan. Ruang lingkup tenaga kerjaan terbagi atas 3, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja tidak terdidik. C. Hak tenaga kerja. Hak-hak tenaga kerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Pertama, tenaga kerja memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan, serta untuk mendapatkan penghasilan atau upah yang layak di dalam atau di luar negeri seperti yang telah diatur dalam pasal 31. Tenaga kerja berhak untuk mendapatkan waktu istirahat dan cuti sebagaimana diatur dalam pasal 79 ayat 1. Kita masuk pada bagian D, kewajiban tenaga kerja. Selain memiliki hak, tenaga kerja juga memiliki kewajiban-kewajiban tersebut yang melekat pada tenaga kerja
Kewajiban tenaga kerja juga sudah diatur ketentuannya dalam Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Selain itu juga diatur dalam Undang-Undang Hukum Perdata mengenai kewajiban pekerja dalam tenaga kerja pasal 1603. Adapun kewajiban tenaga kerja meliputi sebagai berikut. 1. Setiap tenaga kerja memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan. Kedua, setiap tenaga kerja memiliki kewajiban untuk mentaati peraturan dan petunjuk dari pihak pemberi kerja. 3. Setiap pekerja memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi dan denda. Baiklah, saya akan melanjutkan materi untuk mata pelajaran ekonomi bisnis bab 11. Dengan kompetensi dasar, menerapkan dokumen perdagangan dalam dan luar negeri. Membuat kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam lalu lintas perdagangan dalam dan luar negeri. Seperti yang kita ketahui, kegiatan perdagangan dalam dunia bisnis ada dua macam, yaitu kegiatan perdagangan dalam negeri dan kegiatan perdagangan luar negeri. Dalam melakukan kegiatan perdagangan tersebut, tentunya memerlukan dokumen-dokumennya. Nah, dokumen yang digunakan dalam perdagangan dalam negeri adalah sebagai berikut. Nota kontan. Nota kontan merupakan bukti pembayaran atau pembelian secara tunai yang dikeluarkan oleh pihak pembeli. Berikut adalah faktur. Faktur merupakan dokumen dalam perdagangan yang merupakan tanda bukti adanya pembelian yang dilakukan secara kredit. Berikut adalah kwitansi. Kwitansi adalah salah satu jenis dokumen perdagangan seperti bukti penerimaan yang ditandatangani oleh pihak yang menerima uang atau pihak penjual yang kemudian diserahkan kepada pihak yang membayarkan sejumlah uang kepada pihak pembeli barang. Berikut adalah nota debit. Nota debit merupakan dokumen dalam perdagangan yang merupakan alat bukti bahwa perusahaan telah mendebet perkiraan mitra atau langganan. Berikutnya adalah nota kredit. Nota kredit adalah dokumen dalam perdagangan yang merupakan tanda bukti perusahaan sudah mengkredit perkiraan penjual atau langganannya. Berikut adalah cek. Cek adalah surat perintah yang diterbitkan oleh pihak yang memiliki rekening di suatu bank kepada pihak bank untuk melakukan pembayaran kepada pihak yang namanya tercantum dalam cek tersebut. Berikutnya adalah bilet giro. Bilet giro merupakan surat perintah dari nasabah untuk memindah bukukan dari bank yang satu
ke bank lainnya dengan tujuan untuk memindahkan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya disebut dalam bilet giro. Sekarang kita masuk pada macam-macam dokumen dalam perdagangan internasional. Nah, dokumen-dokumen di dalam perdagangan internasional meliputi dokumen pengangkutan barang, faktur atau invoice. Berikutnya adalah dokumen asuransi. Berikutnya adalah dokumen syarat keterangan barang berasal. Berikutnya adalah packing list. Berikutnya adalah dokumen informasi berat barang. Yang berikut adalah rincian mengenai ukuran panjang, ketebalan, dan diameter serta volume produk atau yang disebut dengan measurement list. Kemudian adalah certificate of inspection atau pemeriksaan terhadap kondisi fisik barang. Dan berikutnya adalah certificate of analysis khusus untuk produk bahan kimia dan obat-obatan. Dan yang terakhir adalah wesel. Mana wesel adalah menjadi persyaratan dalam perjanjian perdagangan internasional. Sebelum saya akan menutup pertemuan ini, saya akan memberikan tugas mandiri khususnya untuk bab 10 bagian B dan C yang ada di halaman 176 dan 177. Kemudian tugas untuk bab 11 ada juga di bagian B dan C yang ada di halaman 199 dan 200. Semoga materi yang Ibu berikan dapat dipahami dan bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.